Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih penting ialah nikmat iman dan Islam. Mengapa nikmat iman dan Islam yang paling penting? Karena tidak semua orang diberikan nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang diberikan nikmat Islam dan iman. Ada yang diberikan nikmat Islam namun tidak dengan iman. Jadi beruntunglah kita yang diberikan nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat berbingkai salam kepada Nabi tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti narkoba, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kultum singkat dari saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ramli, berasal dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Cece yang sekarang ini duduk di kelas 1 SMA. Yang akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Membumikan Al-Quran dalam Kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat keluar, sangat banyak orang ketika kita berikan Al-Quran terhadap mereka merebutkan Al-Quran tersebut seperti merebutkan sembako. Sedangkan Al-Quran yang berada di rumah kita teronggok tidak terbaca. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang akan mendorong hati kita sehingga kita memiliki rasa cinta terhadap Al-Quran? Dan bagaimana ketika kita memiliki budaya yang insya Allah bukan kita memiliki budaya tersebut? I don't care, bukan urusan saya. DMPAP atan bisa membaca, eloninya, hanya keluargaku, hanya anak aku, hanya adingku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. I don't care. Itulah budaya kita, budaya yang merasuki hati kita hingga ke tulang sumsum kita. I don't care. Mengapa? Bukan urusan saya, tanya urusanku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Nabi kita, Nabi kecintaan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan, "Man asbaha wa lam yahtadihi falaysa minkum." Barang siapa yang bangun subuh dan tidak peduli terhadap urusan saudaranya, maka ia tidak termasuk golongan orang-orang muslim. Kalau ustadz terkenal yang kita kagumi, Masya Allah, luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad, pada sosok yang cintanya begitu besar terhadap kita, ia mengorbankan hartanya, nyawanya, sekalipun apa yang ia milikinya. Bahkan di detik-detik sakaratul mautnya, ia masih menyebut-nyebut kita. Ummati, ummati, ummati. Ia mengkhawatirkan nasib kita di sana nanti ketika kita tidak mendapatkan cahaya Al-Quran. Dia Nabi Muhammad SAW. Salawat berbingkai salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau berdiri di sini di tengah umat muslim terbesar di dunia, beliau pasti akan bertanya, "Apakah kalian semua umatku?" Apa yang kita jawab? Kita jawab, "Ya." Dan beliau juga pasti akan bertanya, apakah orang-orang yang memiliki kulit hitam dan memiliki rambut keriting itu juga umatku? Kita pun menjawab, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku sebagai umatnya. Bahkan beliau pasti akan menangis sejadi-jadinya melihat umatnya hari ini. I don't care. Hanya urusanku, bukan urusan saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dilempar batu di Taif, kakinya patah, berdarah, jalan teriak-siak. Lalu baginda ditanya oleh dua malaikat penjaga dua gunung yang ada di Taif. Malaikat itu mengatakan,
"Ya Rasulullah, kami adalah penjaga 2 gunung yang ada di Taif ini. Apakah kami harus membalikkan 2 gunung ini kepada masyarakat Taif?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, Jangan malaikat. Aku akan memohon kepada Allah agar dari rahim wanita-wanita yang ada di Taif ini akan melahirkan generasi yang memiliki cinta terhadap Al-Quran, akan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pernahkah Nabi kita curhat kepada sahabatnya? Pernahkah Nabi kita memanggil, "Wahai Umar"? Sungguh beratnya bangsa Arab. Ia melempariku, ia meludahiku, ia mengatakan aku tukang sihir, ia mengatakan aku pemecah belah. Pernahkah baginda curhat kepada sahabatnya? Tidak. Curhat kekasih Allah, curhat manusia pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Wahai Allah, Nabi menangis, Nabi curhat bukan karena sungguh beratnya bangsa Arab. Namun Nabi curhat, Nabi menangis karena kita semua. Apa yang membuat Nabi curhat? Inna qaumi, sesungguhnya umatku. Siapa itu umatnya? Saya, kita semua. Mittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka abai terhadap Al-Quran. Al-Quran ada di rumahnya, namun Al-Quran itu berdebu, tidak terbaca. Ada yang di bawah umur 50 tahun, 40 tahun, bahkan di bawah umur 60 tahun pun sekali selama umur hidupnya tidak pernah hatam Al-Quran. Mahjura. Maka Nabi menangis, Nabi curhat bukan karena sungguh beratnya bangsa Arab, namun Nabi curhat karena kita abai terhadap Al-Quran. Hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah baiknya ketika kita sering berinteraksi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu tidak akan membuat rugi kita. Tidak akan membuat rugi kita, maka malah akan membuat untung kita. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita tentram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Kurang alabinna andam panggil salang asang sabaya atau kekurangan pola meme sarakaleku yang ada yang kalabianna pola merah Tuhan taala. Jalan-jalan ke kota Kuningan, jauh Bapak membeli somai, mari perbanyak membaca Al-Quran supaya hati menjadi tentram dan damai. Nun wal qalam ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dituliskannya, tiada hari tanpa goresan pena. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.